Dava, cepetan berangkat. Mama udah capek loh nyiapin semuanya. Kamu malah selonjoran nonton TikTok. Ngapain juga buru-buru amat? Pelajaran pertama juga PKN. Nggak penting. Lagian gurunya juga nggak ngerti apa-apa. Cuman bacain dari buku doang. Anak mama ini ya, santai banget loh orangnya. Udah. Kamu bawa ini bekal ya. Mama beliin burger tadi subuh. Biar kamu nggak makan sembarangan sekolah. Ah, nggak usah mah. Mending jajan sama teman-teman. Lah, ini mama udah bela-belain bangun lebih pagi dari ibu-ibu lain loh. Ya nyalahin aku terus. Padahal mama sendiri yang ribet. Aku nggak minta. Kamu tuh ya, nanti di sekolah, kamu harus berani juga sama teman-temanmu. Jangan cuma sama mama doang. Mama nggak mau anak mama cemen. Iya dong, emang harus berani. Apalagi kalau lihat anak cupu di sekolah. Cupu, siapa? Si Salsa itulah, anaknya Bu Rati. Si Salsa itulah, anaknya Bu Rati. Baru aku suruh gotong kotak sampah aja, udah mau nangis. Padahal aku cuma bercanda. Aduh, itu mah dianya aja yang lemah. Kalau dia kuat, pasti bisa nanggepin kamu biasa aja. Bukan malah drama kayak sinetron. Ibunya juga tuh mah, suka banget nyindir mama di grup WA. Nah, udah biasa. Ibu-ibu sirik, ngiri kali ya. Anaknya nggak seaktif kamu. Aku juga kalau lihat Salsa suka geli sendiri. Muka tegang mulu, kayak nggak pernah ketawa. Anaknya aja gitu, ibunya apa lagi? Sok suci. Padahal mulutnya lebih pedes dari capek. Gangguin aja, biar sekalian tahu rasa. Biar mamanya tuh sadar. Anaknya tuh bukan korban, tapi drama queen. Tapi kalau Salsa laporan lagi gimana? Laporin aja, biar mama juga bisa sekalian nyempert balik. Mama tuh bukan ibu-ibu yang diem kalau anaknya difitnah. Siap, pokoknya hari ini Salsa harus kapok. Gitu dong, baru anak mama. Jangan mau kalah sama cewek lemah begitu. Tuh ada si cengeng lewat. Hati-hati guys, jangan sampai napas terlalu keras, nanti dia nangis. Aku cuma mau masuk kelas, Dava. Tolong jangan mulai ya pagi-pagi gini. Hah? Siapa yang mulai? Aku cuma nyapa kok, nggak boleh ya? Aneh deh. Aku capek, Dava. Bisa nggak kamu anggap aku nggak ada aja? Sok banget, emang kamu siapa? Nggak penting juga. Tapi ya kadang geli aja lihat kamu jalan kayak robot rusak. Kamu ini ada masalah terus. Padahal aku nggak ganggu kamu sama sekali. Gak usah sok polos, Sal. Kemarin juga kamu aduin aku, Ibu Nur. Karena kamu tarik tasku sampai robek. Kamu pikir itu lucu? Ya ampun, tas doang loh. Emangnya aku jamak rambut kamu. Baru juga begitu, udah lapor. Kebanyakan nonton drama ya. Aku lapor karena aku takut. Kamu tuh kasar. Kasar? Haha. Baru aku colek dikit, udah bilang kasar. Dasar cewek cengeng. Aku nggak cengeng. Aku cuma mau sekolah dengan tenang kok. Kalau kamu nggak suka aku, nggak usah ganggu. Kalau mau tenang, ke kuburan sono. Nggak bakal ada yang gangguin tuh. Kamu senengnya bikin orang takut. Kamu itu sok pendiam banget sih. Aku jadi gemes. Aku seneng lihat orang kayak kamu nahan nangis. Itu hiburan terbaik pagi ini. Dava tertawa puas, lalu sengaja menyenggol pundak Salsa sebelum berjalan pergi. Hari berlalu, waktu pulang sekolah tiba. Dava sampai di rumahnya. Bu Rini sedang sibuk mengaduk kopi sambil muka grup WhatsApp wali murid. Astaga, nih ibu ya. Kenapa sih tiap minggu ada aja yang nyindir soal Dava? Soal anak-anak mereka tuh malaikat. Lah, emang mereka ngomongin aku lagi mah? Ini nih, katanya kamu gangguin si Salsa lagi. Terus ibunya tuh bilang anaknya trauma sampai takut sekolah. Hah? Baru juga aku jahilin dikit. Dia tuh lebay banget sumpah. Cuma aku lewatin doang sambil nyapa. Terus dia diem aja kayak patung. Ya udah mama balas tadi. Mama bilang mungkin anaknya sendiri yang terlalu sensitif. Mah, kayaknya ada orang di luar. Hah? Ada apa Bu kesini? Maaf sebelumnya Bu Rini, saya kesini cuma mau nanya, apa bener tadi anak ibu gangguin anak saya lagi? Gangguin? Anak saya gak gangguin anak ibu ya. Si Salsa aja yang lebay. Pasti ngadu lagi kan dia? Bu, ini bukan yang pertama kali. Awal-awal saya masih bisa tahan, tapi lama-kelamaan Dava malah makin melunjak. Jaga mulutmu ya Bu Rati. Jangan ngomongin anak saya ngelunjak. Anaknya bikin drama. Jangan asal nyalain anak orang ya kalau anaknya sendiri ringkih. Gimana gak nangis anak saya?
Kalau tasnya ditarik sampai robek, saya diam aja kemarin karena saya masih jaga rukun tetangga. Tapi tadi, Dava malah nggak kapok. Salah, so heroik kamu. Siapa tahu anak ibu juga, ini masalah. Makanya anak saya kesel. Loh, Salsa anak baik, Bu. Saya ajarin adab ke dia, bukan ke anak ibu. Heh, berani kamu? Ma, aku lapar. Ayo masakin telur ceplok kesukaan aku. Dava, saya belum selesai ngobrol sama ibu kamu. Apa sih? Lagian ngapain juga buang waktu di sini? Ayo mah, kita masuk ke dalam. Pintu tertutup. Di depan wajah Bu Rati yang menahan amarah. Keesokan harinya, Dava bersiap berangkat ke sekolah seperti biasa. Kali ini, ia membawa tas kecil berisi pakaian ganti. Mah, hari ini ada latihan renang. Duit jajanku ditambah dong. Iya. Kapan kamu pulangnya berarti? Kayaknya jam 4 sorean, soalnya mulainya dari jam 1. Ya udah. Tapi jangan boros-boros amat ya duitnya. Ya elah mah, gak apa-apa lah, sesekali. Dava pergi dengan langkah riang. Di pikirannya, sudah terbayang bagaimana ia akan menjahili Salsa nanti. Jam 1 siang, mereka tiba di kolam renang untuk praktik mata pelajaran olahraga. Guru pun menginstruksikan untuk menaruh semua barang di tempat aman dan mengganti pakaian untuk bersiap praktek renang. Saat menuju ke kolam berenang, Dava tiba-tiba mendorong Salsa hingga jatuh ke kolam renang. Praktek pun berjalan dengan sedikit kekesalan di hati Salsa. Saat mereka akan bersiap pulang, tiba-tiba Salsa menangis. Semua uang di tasnya hilang. Para murid lain dan guru pun panik. Dava yang melihat dengan santai. Alah, palingan keselip. Atau jangan-jangan kamu emang gak bawa uang. Diam kamu. Jangan-jangan kamu yang ngelakuin ini ya. Kamu kan selalu jalan sama aku. Lah, kok nyalain aku sih? Males aku megang tasmu yang buluk itu. Udah robek, buluk lagi. Salsa pulang dengan kecewa hari itu. Uangnya tidak ditemukan sama sekali. Tapi ia yakin siapa yang sudah melakukan ini. Malamnya, di rumah Bu Rini, mereka sedang bersantai. Ketika tiba-tiba terdengar ketukan keras. Siapa lagi sih malam-malam begini? Bikin malas aja. Lah, Bu Rati lagi. Ada apa sih? Gak bosan mampir ke sini? Maaf Bu Rini, saya nggak bisa diem aja. Anak saya kehilangan uang di kolam renang tadi siang. Dan saya yakin ini ada hubungannya sama anak ibu. Hah? Kok langsung nuduh? Anak saya emang tukang nyopet apa? Saya nggak nuduh tanpa alasan. Dava itu selama ini udah berkali-kali gangguin Salsa. Sekarang uangnya hilang pas Dava ada di lokasi yang sama. Bu Rati, jangan main cocok logi ya. Emang semua kejadian harus nyangkut ke anak saya. Ini bukan cocok logi. Salsa bilang cuma Dava yang paling sering nyentuh tas dia. Dan hari itu sebelum berenang, Salsa taruh uangnya di situ. Sekarang hilang. Lah, bisa aja anak ibu tuh ceroboh. Mungkin menaruh di kantong celana, terus jatuh ke air. Atau jangan-jangan dia ngarang biar bisa jadi korban lagi. Astagfirullah, anak saya bukan pembohong Bu. Saya capek ya, udah saya tahan-tahan dari kemarin. Tapi makin hari, anak ibu makin keterlaluan. Mah, siapa sih yang ribut-ribut? Dava, kamu ambil uang Salsa ya? Jawab yang jujur. Hah, uang? Uang apaan? Aku aja sibuk latihan tadi. Masa aku sambil maling? Heran deh. Tuh dengar, anak saya jawab. Dia gak ngambil kok. Udah ya Bu, saya juga punya anak yang harus dijaga nama baiknya. Nama baik? Kalau nggak ada yang disembunyiin, kenapa langsung defensif? Lah ini rumah saya bebas bersikap. Anak saya gak sejahat yang ibu bayangkan ya. Tapi faktanya, anak ibu bikin anak saya trauma. Dan sekarang uang hilang. Ini bukan jahil kecil lagi Bu, ini udah keterlaluan. Udahlah, jangan lebay. Mau uang segitu aja, ibu nyampe malam. Apa kurang kerjaan? Saya catat semuanya ya Bu ya. Kalau ini masih berlanjut, saya bawa ke sekolah. Biar pihak sekolah yang turun tangan. Udah Dava, masuk, biar mama yang ngurus. Dava masuk ke dalam rumah tanpa rasa bersalah. Udah ya Bu Rati, pintu saya nggak buka buat debat. Silakan pulang. Sebelum saya benar-benar marah. Pintu ditutup keras oleh Bu Rini. Keesokan harinya, suasana sekolah tampak seperti biasa, namun tidak bagi Salsa. Datang juga, hebat ya. Gak mau ke sekolah ternyata. Kemarin nangis, terus pulang buat cerita ke emak ya.
Dava, tolong cukup. Aku udah capek. Aku kesini buat belajar, bukan buat ditindas terus sama kamu. Lah siapa yang nindas? Aku cuma ngajak bercanda. Kamu aja yang terlalu serius. Semua juga tahu kamu anaknya lebay. Kamu gak punya hati ya orangnya? Hati, aku punya dong. Tapi sayang gak buat kamu. Aku gak mau ribut, Dava. Kamu gak capek ya gangguin aku terus? Lah siapa yang ribut? Tapi aku heran sih. Kamu kan biasanya kalau udah nangis kabur 2 hari. Udahlah, aku udah gak tahu lagi harus ngomong apa. Aku gak ngaduin apa-apa. Ibuku cuma khawatir. Ya udah, diem aja. Emang lebih cocok kamu diem. Nangis terus pulang buat cerita ke emak. Itu karena kamu yang bikin semuanya rumit. Alah, kamu aja yang terlalu lemah. Kalau kamu bukan anak cengeng, pasti nggak akan kejadian kayak kemarin. Kamu sengaja kan? Kamu yang ambil uangku ya? Hah? Ngomong yang bener dong. Nuduh orang gak ada buktinya. Gak ada yang lain yang deketin tasku waktu itu. Lah, itu kolam renang rame. Bisa siapa aja, kenapa harus aku? Karena kamu yang paling sering ngusik aku. Dan kamu yang paling suka ngadu-ngadu. Jadi kita impas. Aku gak bisa terus gini. Dasar kamu emang gak punya empati. Terus kenapa? Mau nyakar aku? Mau teriak? Minta tolong? Beberapa jam kemudian, waktu pulang sekolah tiba. Salsa menunggu di gerbang. Tak lama, Bu Rati pun datang. Salsa, kamu gak apa-apa nak? Aku capek, Bu. Udah, kita pulang aja ya. Ibu tadi buru-buru, biar bisa jemput kamu langsung. Wih, jemputan spesial nih. Duh, aku jadi terharu lihat kasih sayang ibu dan anak. Dava, dengar baik-baik ya kali ini. Ada urusan apa, Bu? Mau traktir es krim? Saya gak main-main lagi. Kamu berhenti ganggu anak saya. Lah, saya gangguin. Sejak kapan? Kamu tahu maksud saya. Semua orang juga lihat kelakuan kamu di sekolah. Yang mana nih? Yang katanya dorong, yang katanya ambil uang, yang katanya cuma nyapa. Wah, banyak banget ya dosa-dosa saya. Jangan pura-pura gak tahu, Dava. Anak saya itu bukan playing victim. Dia udah terlalu sering kamu siksa secara mental. Ya kan, tinggal gak usah deket saya, beres. Lagian, Salsa sendiri yang bikin semua ribet. Saya udah sabar ya selama ini. Tapi kamu makin kurang ajar. Saya cuma bercanda, Bu. Gak ada niat jahat. Masa nyapa orang aja dibilang mengganggu? Kamu tuh bukannya apa? Kamu nindas. Halah, anak ibu aja yang lemah. Dikit-dikit langsung nuduh orang, baperan. Kamu pikir kamu aman terus karena ibu kamu selalu pasang badannya? Ya iyalah, saya kan punya ibu yang bela saya. Ibumu juga salah besar karena ngebiarin kamu kayak gini. Lah, ibu saya nggak pernah salah. Justru yang salah itu kalian. Ngurus anak pakai perasaan doang. Kamu gak punya rasa malu ya? Udah jelas-jelas bikin anak saya sengsara, masih juga nyolot. Sengsara? Masa sih? Aku kira dia makin kuat loh. Soalnya tiap hari makin kalem. Anak kayak kamu tuh harus jadi hukum, biar ngerasain apa yang kamu lakuin ke orang. Hukum aja, Bu. Saya sudah kebal lagian. Mama saya juga pasti lebih galak kalau dia tahu saya dituduh macem-macem. Kita lihat aja nanti. Tapi sekali lagi Dava, jauhi anak saya. Jangan sentuh hidup dia lagi. Pergi sana sebelum saya benar-benar hilang sabar. Emang mau pergi? Dava melengos pergi, meninggalkan mereka tanpa rasa bersalah. Keesokan harinya, pagi buta. Sekolah masih sepi. Di balik pintu kelas, Dava sudah berdiri dengan senyum licik. Di tangannya ada seutas tali plastik dan sebuah ember kecil berisi air. Embernya menggantungnya di atas kusen pintu kelas. Tapi kakinya terpeleset dan terjatuh. Haha, pagi ini kamu basah kuyup, Salsa. Biar kamu rasain sensasi segar sebelum belajar. Boy, wah. Kebetulan Salsa pun masuk. Ia terpaku melihat tubuh Dava yang tergolek. Dava, astaga, kamu kenapa? Ini apa-apaan ini? Ember, kamu pasang ini buat aku ya? Ya, tapi kamu nggak kena kok. Malah aku yang hapus. Gila kamu, masih aja mau jelain aku. Salsa buru-buru memanggil penjaga sekolah. Dava akhirnya dibawa ke UKS dengan luka ringan. Ia pun sempat absen beberapa hari kemudian. Hari itu di rumah Bu Rini. Ya Allah, kamu ngapain sih, Nak? Mama, jangan nangis itu dong. Aku masih hidup. Ya tapi lihat ini loh, palamu benjol. Darah dikit, semua orang juga pada diem aja.
Kok gak ada yang tanya kabar kamu? Dava terdiam. Memang benar, tidak ada satupun teman sekolahnya yang menjenguk. Namun tiba-tiba terdengar suara salam dari luar. Assalamualaikum. Bu Rati? Kami dengar kabar dari guru. Salsa juga. Lihat sendiri kemarin, makanya kami mampir. Tapi, kok kalian masih mau kesini? Kami cuma bawa buah kok buat Dava. Mereka pun masuk dan menjenguk Dava. Dava, gimana? Udah baikan lukanya? Iya Bu, aku minta maaf Bu Rati, sama Salsa juga. Semua yang aku lakuin ini, itu emang bener, aku yang jahatin dia. Makanya jangan nakal-nakal. Gak enakan dibalas sama Allah. Aku nyesel Bu, aku kira karena dia dibela mama terus, aku bisa semuanya. Emang dari dulu kamu semuanya banget. Iya Sal, maafin aku ya. Aku janji, kalau bisa mulai dari awal, aku yang bakal jaga kamu. Jaga. Iya, sebagai ganti atas semua yang udah aku rusak. Kita lihat aja nanti. Tapi jangan harap ya, aku langsung sim-sim ke kamu. Jangan ngarep. Ya minimal kamu gak siram air panas lah. Terima kasih ya. Kalian masih mau peduli dan datang. Saya kira gak bakal ada yang kesini lagi. Semua orang bisa berubah Bu ini, asal mau jujur dan belajar dari yang kemarin. Bu Rini mengangguk. Akhirnya semua pun berakhir di situ. Sejak saat itu, mereka benar-benar berubah. Dava dan Bu Rini kini benar-benar tidak seperti dulu lagi.